Halo Bapak Ibu, kali ini kita akan mendengarkan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Sikebo. Oke Bapak Ibu, yang pertama yang tampil di sini adalah Bapak Ibu sebagai admin nanti akan diberikan akses untuk masuk ke dalam aplikasi yang nanti akan dikirimkan link ke email Bapak Ibu untuk menginstal aplikasi Sikebo yang telah diverifikasi sesuai dengan email yang Bapak Ibu kirim sebagai admin di bidang masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan email, di email itu nanti akan ada panduan atau petunjuk untuk menginstal aplikasi Sikebo dari email yang terkirim di HP Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah menginstal nanti ada panduannya akan muncul di di layar HP Bapak Ibu, muncul seperti di tampilan ini. Aplikasinya akan modelnya seperti ini, Sikebo, di sudut bagian kiri atas layar, atau bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan tampilan HP Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kita menginput data laporan di aplikasi Sikebo setelah Bapak Ibu menginstal aplikasi ini. Yang pertama adalah kita membuka aplikasi Sikebo. Nah, setelah Bapak Ibu membuka aplikasi Sikebo, akan muncul tampilan awal dan akan muncul tampilannya seperti ini. Di bagian menu yang akan muncul pertama kali dalam aplikasi Sikebo. Aplikasi Sikebo terdiri dari 4 menu. Yang pertama adalah Case One, kedua adalah Surplus, yang ketiga Bitpro, dan yang keempat adalah Informasi. Nah, bagaimana kita menginput laporan dari Bapak Ibu sebagai admin ke dalam aplikasi Sikebo? Kita ambil contoh, ambil sampel. Yang pertama adalah Case One. Di Case One itu terdiri dari dua submenu pelaporan. Yang pertama adalah laporan penanganan penyakit ternak dan kedua adalah laporan program vaksinasi. Sementara di submenu ini yang ketiga itu ada menu indikator kinerja Case One tahun 2004 yang sebentar akan saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu nanti akan mengisi laporan dari masing-masing submenu yang ada di sini. Misalnya Bapak Ibu akan mengisi laporan tentang penanganan penyakit ternak tahun 2024. Nah, tinggal kita klik saja atau pencet saja di submenu bagian 1. Setelah Bapak Ibu pencet atau Bapak Ibu klik, di sini tampilannya masih kosong. Berarti di sini belum ada inputan, belum ada isian dari laporan yang Bapak Ibu kirim. Di sini nanti akan ditampilkan tabel dari laporan yang Bapak Ibu kirim dan sudah berhasil diterima oleh aplikasi atau direkod oleh aplikasi Sikebo. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara menginput laporan. Ada tanda plus di sebelah kanan bawah berwarna hijau dan nanti dia akan terlihat di aplikasi Bapak Ibu. Tinggal diklik saja atau dipencet saja di layar HP Bapak Ibu masing-masing dan akan muncul tampilannya seperti ini. Pertama adalah muncul isian ID penyakit. ID penyakitnya tinggal Bapak Ibu isi saja sesuai dengan laporan yang ada. Tanggal kasusnya. Terus yang ketiga adalah bulannya, bulan apa dari laporan tersebut. Jumlah hewan terkena, ada berapa ekor, spesies, tanda atau gejala klinis, penanganan atau dosis, kecamatan, desa, staf teknis dinas, tim V investigasi yang terdiri dari 2 tipe, diagnosa, keterangan, dokumentasi, divalidasi oleh pengesahan, tanda tangan. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Oke, mari kita coba menginput laporan. Di sini ada catatan bahwa dalam tiap pengisian tanda bintang itu adalah tanda yang wajib diisi. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mengisi laporan, tidak mengisi isian yang bertanda bintang, maka laporan ini tidak bisa disimpan. Oke, kita coba ke pengisian ID penyakitnya. Oke, misalnya ID penyakitnya saya simulasi saja menggunakan angka saja. ID penyakitnya seperti ini. Tanggal kasusnya nanti Bapak Ibu tinggal klik atau pencet di tanggal kasus di sebelah kanan, bisa atau di mana saja, yang penting di dalam kolom yang ada akan muncul tampilan seperti ini. Tanggal laporannya Bapak Ibu sesuaikan saja dalam laporan masing-masing. Nah, misalnya saya menggunakan tanggal 20 Juli sebagai tanggal laporan.
diklik saja tombol set. Oke, setelah mengklik tombol set akan muncul penanggalan seperti ini. Bulannya, bulan laporan apa? Misalnya Bapak Ibu mengisi bulan Februari, maka akan muncul di sini. Di sini sudah ada isian Bapak Ibu. Bulannya dari Januari hingga Desember. Jadi tinggal dipilih saja laporannya, sesuaikan dengan laporannya ada. Misalnya saya memilih April atau Februari saja ya. Nah, selanjutnya ada jumlah hewan terkena atau berapa ekor. Hitungannya di sini adalah satuannya ekor ya. Jadi tinggal diisi saja misalnya jumlah hewan yang terkena penyakit itu misalnya ada 15 ekor. Spesiesnya apa? Misalnya Bapak Ibu isiannya adalah itik misalnya, atau sapi saja ya, sapi. Tanda gejala klinisnya Bapak Ibu isi saja sesuai dengan laporan atau identifikasi penyakit yang terjadi pada ternak. Misalnya tanda gejala klinisnya adalah muntah-muntah misalnya, atau bisa ditambahkan juga mungkin ternaknya pusing, atau mungkin ternaknya sakit perut ditambah lagi. Tinggal sesuaikan dengan laporan Bapak Ibu. Oke, ini simulasi saja ya, tidak harus mengisi tanda gejala klinisnya seperti yang saya tulis, karena tidak mungkin ternak bisa bicara bahwa dia pusing atau sakit perut. Oke, lanjut. Penanganannya adalah misalnya disuntik, bisa diisi disuntik, atau mungkin penanganan saya kurang paham bagaimana penanganan dokter, tapi saya mengsimulasikan saja dari laporan yang ada. Kemudian ada kecamatan, diisi saja di kecamatan apa kejadiannya, desanya desa apa misalnya, diisi. Staf teknis dinasnya siapa, diisi. Misalnya saya isi di sini saja Agus ya. Kemudian desanya saya isi misalnya di Parigi saja, Dolagus saja ya. Misalnya tipe investigasinya tinggal dipilih tombolnya, sesuaikan saja, tinggal pilih investigasi apakah kunjungan atau datang langsung. Tombol yang berwarna hijau nantinya adalah tombol yang Bapak Ibu pilih. Jadi mana saja yang Bapak Ibu pilih itu akan berwarna hijau. Diagnosanya silakan dipilih adalah diagnosa sesuai dengan laporan yang ada. Saya baikkan saja ya, karena tidak tanda bintang, maka itu biar tidak bisa diisi, biar tidak diisi tidak apa-apa. Lanjut pada keterangan. Keterangan di sini ada 4 bagian. Pertama adalah sembuh, masih sakit, jual paksa, potong paksa. Tinggal dipilih saja misalnya laporannya dia masih sakit misalnya. Nah, kemudian pada menu selanjutnya atau kolom selanjutnya ada kolom dokumentasi, ada gambar kamera. Bapak Ibu bisa mengisi gambar dari HP yang sudah Bapak Ibu rekam. Misalnya gambar ternaknya difotokan, setelah difoto dimasukkan ke dalam dokumentasi ini. Keterangannya di sini take a photo, berarti Bapak Ibu mengambil foto dari handphone Bapak Ibu masing-masing. Choose from existing, di sini ada Bapak Ibu mengambil file yang sudah Bapak Ibu sempat foto, diambil di dalam handphone Bapak Ibu masing-masing. Bisa dibatalkan saja. Oke. Lanjut, di sini adalah nama dari kepala bidang yang bertanggung jawab atau yang memvalidasi laporan Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk mengisi ini? Bapak Ibu tinggal tekan saja sampai gambarnya berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, maka itu sudah dinyatakan bahwa telah divalidasi oleh yang tertera namanya di dalam kolom tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pengesahannya. Pengesahan di sini ada tulisan tap to unlock. Bapak Ibu tinggal di tap saja, klik saja bisa, dan silakan tanda tangan atau validasinya kepala bidangnya, misalnya paraf atau tanda tangan di dalam kolom HP-nya. Catatannya Bapak Ibu, laporan ini Bapak Ibu harus mengisinya lewat handphone Bapak Ibu masing-masing, karena pengesahannya adalah menggunakan penggunaan layar handphone masing-masing. Bisa di komputer, bisa di PC, tapi Bapak Ibu akan kesulitan karena tanda tangannya menggunakan mouse. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu bisa menggunakan layar HP untuk pengesahan tanda tangannya. Tanda tangan di sini adalah tanda tangan untuk siapa yang memvalidasi laporan tersebut. Nah, setelah selesai pengisiannya, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Nah, setelah klik simpan, otomatis data yang Bapak Ibu isi tadi dalam laporan muncul dalam tabel laporan penanganan penyakit. Bapak Ibu terlihat di sini ada ID penyakitnya, terus isian-isian yang tadi sudah ada lengkap, tapi biasanya ada beberapa yang saya persingkat untuk mempermudah Bapak Ibu untuk melihat data laporan yang masuk. Nah, jika ada yang singkat, Bapak Ibu tinggal klik saja laporannya di mana kolom yang ingin baris yang Bapak Ibu ingin lihat.
Di sini ada model pengesahan tanda tangannya terlihat di sini. Sebelah kanan tanda tangan seperti apa. Nah, mau lengkapnya silakan Bapak Ibu klik di baris yang ada. Nah, ini saya sudah klik, saya sudah pencet, sudah tap. Nah, ini detail dari inputan laporan yang Bapak Ibu kirim ke aplikasi. Seperti ini. Terlihat jelas. Nah, saya kembali Bapak Ibu. Nah, jika laporannya misalnya tidak muncul setelah Bapak Ibu klik, bisa tekan refresh yang berada di sudut kanan atas, tanda panah yang melingkar seperti ini. Otomatis dia akan mensinkronisasi data dan akan muncul laporan Bapak Ibu di sini. Begitu juga ketika Bapak Ibu menambahkan laporan yang baru, silakan diisi, diinput, dan nantinya akan muncul di baris kedua. Catatan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu admin tidak bisa menghapus, mengkoreksi data yang telah terkirim di dalam laporan aplikasi Sikebo. Yang bisa menghapusnya adalah admin utama dari aplikasi Sikebo. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Bapak Ibu harus mengajukan permintaan penghapusan yang telah diverifikasi atau telah disetujui oleh kepala bidang masing-masing untuk diajukan kepada admin utama untuk dihapus. Dan admin utama akan memberikan catatan manual bahwa Bapak Ibu telah melakukan permintaan penghapusan data ke admin utama pada jam sekian, tanggal sekian, atau bulan sekian dalam catatan manualnya. Oke, saya kembali, bisa lewat menggunakan menu back. Nah, di menu case one di sini juga ada laporan program vaksinasi. Nah, laporan vaksinasi ini Bapak Ibu tinggal mengisinya sesuai dengan panduannya tadi yang pertama. Mirip-mirip, tinggal disesuaikan saja dengan tabel yang ada atau isian yang ada. Oke, saya kembali. Di sini masih kosong karena memang belum ada isian ya untuk laporan program vaksinasi. Kita simulasi saja ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, ini adalah kolom untuk melihat indikator kinerja dari case one. Seperti kita lihat tadi, di sini ada dua indikator. Yang indikator utamanya adalah sebenarnya hanyalah pada persentase ternak sehat. Sementara untuk program vaksinasi itu sebenarnya bukan indikator utama, tapi itu hanya sebagai Bapak Ibu bisa melihat laporan dari program vaksinasi yang masuk. Sudah berapa di bulan ini dan sudah berapa di bulan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu tadi sempat mengisi di laporan penanganan penyakit ternak. Ini ada datanya 1, dan nanti kita akan lihat apakah bekerja dalam presentasi ternak sehat di indikator kinerjanya. Setelah Bapak Ibu lihat, di sini akan terlihat tabel. Di sini indikator kinerjanya, presentasi kesehatan hewannya, kasus yang tertangani berapa, dan yang belum tertangani berapa. Nah, di sini akan terlihat laporan penanganan penyakitnya akan terlihat di sini. Tabelnya akan terlihat di sini jika Bapak Ibu mengisi dari isiannya di sini adalah dalam indikator kinerja persentase ternak sehat. Di sini akan terlihat kasus tertangani berapa, belum tertangani berapa. Di sini indikatornya masih terlihat 100% karena 100% dalam warna biru muda, agak ke biru laut ya, kalau biru langit kalau tidak salah, biru laut. 100%. Kenapa 100%? Sementara kasus tertangani belum ada, karena memang Bapak Ibu belum memberikan keterangan bahwa kasus ini bahwa laporan ternak tadi sudah sehat atau belum. Nanti akan ada perubahan ketika kasus yang tertangani dalam keadaan si ternak ini dalam keadaan status laporannya sehat. Di sini kita lihat dalam isiannya akan ada grafiknya akan berubah ketika Bapak Ibu mengisi keterangan di sini dalam keadaan keterangan sembuh. Ketika Bapak Ibu kasih keterangan sembuh misalnya, nanti grafiknya akan berubah sesuai dengan laporan yang Bapak Ibu input. Oke. Case one tadi submenunya. Nah, untuk Sarpras dan Bipro sebenarnya isiannya adalah sama karena dua-duanya adalah laporan. Kita lihat di Sarpras ada 2 menu, submenu. Pertama adalah laporan tingkat pemenuhan prasarana, yang kedua adalah laporan kegiatan penyuluhan. Ketiga adalah indikator kinerjanya, yang isinya adalah tingkat pemenuhan dan kegiatan penyuluhan. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja, indikatornya akan terlihat di sini masih 0 karena belum ada isiannya, laporannya. Di sini juga masih 0 karena belum ada kegiatan penyuluhannya yang Bapak Ibu laporkan. Nah, isiannya masih sama seperti case one tadi. Ketika Bapak Ibu klik laporan tingkat pemenuhan misalnya, dan mengklik atau menekan tombol plus hijau di sudut kanan bawah, ini isiannya akan Bapak Ibu. Ini isian yang terlihat oleh Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan saja dengan
petunjuk yang saya tadi ajarkan yang pertama. Begitu juga dengan BitPro. Nah, BitPro ini juga laporannya mungkin agak banyak, ada 7 laporan, dan ke-8 itu adalah indikator kinerja BitPro. Bisa dilihat di sini kita menampilkan grafiknya, menampilkan isiannya, dan catatannya adalah di BitPro ada isian seperti yang saya perlihatkan di panduan pertama tadi. Ada bulan di sini diisi dan divalidasi oleh siapa, pengasihannya siapa, ditandatangan atau diparaf. Sementara untuk pengisian indikator kinerja BitPro tahun 2024 ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena pengisiannya adalah pengisian manual. Nah, kita coba ambil contoh pada populasi ternak besar. Di populasi ternak besar di sini, atau saya ambil contoh saja populasi ternak kecil. Di populasi ternak kecil di sini akan terlihat tabelnya di atas. Ini masih simulasi yang saya input. Yang kedua di bawah adalah tampilan grafik dari populasi ternak kecil. Nah, bagaimana cara mengisi agar terlihat grafik populasi ternak kecil? Indikatornya akan terlihat. Tinggal Bapak Ibu klik saja di dalam tabel yang ada ini. Setelah diklik akan muncul detailnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengeditnya atau mengupdate-nya dengan informasi terbaru dari bidangnya yang bertanggung jawab dalam laporan indikator ini? Tinggal Bapak Ibu klik saja di bagian sudut kanan bawah berwarna hijau, ada tanda pensil. Nah, di sini ada isiannya. Bapak Ibu tinggal mengupdate saja sesuai dengan laporan terbaru atau ada update terbaru yang masuk ke dalam pelaporan dari Bapak Ibu sebagai admin. Catatan di sini adalah database-nya tidak akan bertambah, tetapi hanya mengupdate saja karena menyesuaikan dengan indikator pencapaian populasi ternak kecil atau menghitung populasi ternak kecil di akhir tahun atau dari bulan ke bulan sampai dengan akhir tahun. Oke, Bapak Ibu, begitu juga dengan untuk submenu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, isinya sama, tinggal diklik saja dalam tabel, dan untuk mengeditnya atau mengupdate-nya, tinggal Bapak Ibu klik di bagian sudut kanan bawah yang berwarna hijau. Dan pastinya setelah ada update terbaru, grafik yang terlihat di bawah ini akan berubah juga sesuai dengan penginputan yang ada. Oke. Dan yang ketiga adalah informasi. Menu informasi ini isinya adalah informasi yang penting yang akan disampaikan ke dalam aplikasi Sikebo. Di sini mungkin akan berisi informasi-informasi, misalnya ada updatean terbaru atau kesalahan penginputan dan sebagainya akan diisi oleh admin utama. Nah, para admin di bagian masing-masing akan melihat informasi ini secara update jika ada perkembangan terbaru, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan dilihat ini aplikasinya dan tinggal menyesuaikan dengan kinerja Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, demikian dari tutorial singkat yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian.